adalah OTT yang terjadi terhadap anggota DPRD, yaitu Muhammad Sanusi yang tadi sudah juga diinformasikan oleh KPK. Kita lihat dulu seperti apa penetapannya. Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 KPK telah melakukan OTT terhadap 2 orang, yaitu MSN, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, dan GER, swasta, pada sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan setelah menerima uang dari TPT, swasta karyawan PT APL. Selain penangkapan 2 orang tersebut, turut diamankan TPT di kantornya di kawasan Jakarta Barat dan BER. BER ini swasta, sekretaris direktur PT APL, sebagai perantara di rumahnya di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. GER menjadi perantara untuk memberikan uang atau hadiah untuk penyelenggara negara yang mewakilinya terkait pembahasan Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jakarta tahun 2015-2035 dan Raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis pantai Jakarta Utara. KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu 1. MSN sebagai penerima, yang kita tetapkan sebagai tersangka berikutnya adalah AWJ, Presiden Direktur PT APL. Sampai hari ini kita belum melakukan penangkapan karena kita masih mencoba mencari tahu di mana yang bersangkutan berada. Juga kita tetapkan sebagai tersangka, TPT adalah karyawan PT APL. Ya, penetapan sudah diumumkan oleh Ketua KPK tadi, Agus Raharjo. Saya sudah bersama dengan 2 narasumber. Ada Bang Haji Lulung. Selamat malam, Bang Haji Lulung. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Mas Santayuda. Selamat malam, Mas Santayuda. Malam, Pak Kis. Baik, kita dengarkan dulu apa yang terbaru dari KPK setelah penetapan Muhammad Sanusi dan juga tadi dari Berantas Abipraya ya. Denny, ada informasi apa, Denny Sosika, soal penetapan tersangka dari Sanusi, dan apakah benar presidir dari PT Agung Podomoro Land sudah menyerahkan diri ke KPK? Silahkan. Iya, Balkis, informasi yang kami dapatkan hingga saat ini, tepatnya di gedung KPK Jakarta Selatan, hingga saat ini memang jika kita melihat bahwa dari hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Kamis lalu, ini sudah mulai memasuki 1x24 jam, artinya harusnya setelah pemeriksaan 1x24 jam, nantinya harusnya ada diberikan status bagi Muhammad Sanusi ataupun beserta dengan 1 orang tersangka lainnya, apakah memang ditahan ataukah tidak. Sementara itu, namun hingga saat ini kami masih belum melihat apakah Muhammad Sanusi sendiri sudah keluar dari gedung KPK ataukah belum hingga saat ini. Sementara itu, Balkis, perlu kami informasikan juga bahwa tadi baru saja sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, salah seorang tersangka yang baru saja tadi ditetapkan oleh KPK dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada hari Kamis lalu, yang berasal dari presidir PT APL yang berinisial AWJ tadi tiba di gedung KPK, dan kami pun tadi sempat dari beberapa awak media menanyakan langsung apakah memang kedatangannya kali ini adalah merupakan menyerahkan diri ataukah mungkin sebaliknya dari AWJ sendiri adalah ditangkap langsung oleh KPK, namun dirinya enggan memberikan keterangan hingga langsung masuk ke ruang KPK atau ke ruang penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, tadi pun dari KPK sudah melakukan konferensi pers atau keterangan langsung, ada berkaitan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Kamis lalu, yaitu diantaranya sudah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan suap reklamasi di Pantai Utara, yang mana ada 3 tersangka tersebut. Yang pertama adalah Muhammad Sanusi yang merupakan anggota DPRD dari DKI Jakarta, sementara 2 tersangka lainnya adalah yang kedua adalah TPT yang merupakan pihak dari PT APL, dan yang ketiga adalah AWJ dengan inisial AWJ yang merupakan adalah presidir dari PT APL yang baru saja tadi tiba di gedung KPK. Dan dari kronologi yang diberikan oleh Agus Raharjo yang mengatakan bahwa adanya indikasi dari PT APL sendiri untuk mempengaruhi
dari anggota DPRD dalam rangka untuk merubah suatu kebijakan yang nantinya akan menguntungkan PT APL. Dan dari operasi tangkap tangan yang dilakukannya ada sejumlah barang bukti yang diamankan. Salah satunya adalah merupakan mobil Jaguar dengan plat nomor B123RX yang merupakan milik dari Muhammad Sanusi. Sementara itu juga ada sejumlah uang yang diamankan, yaitu 1.140 juta rupiah yang diamankan oleh KPK beserta dengan beberapa barang bukti lainnya. Sementara itu KPK pun sudah melakukan penggeledahan di kantor DPRD dan ada beberapa ruang pun yang sudah disegel, di antaranya salah satunya adalah merupakan ruangan dari Muhammad Sanusi sendiri. Selain itu juga ada dari ruangan dari kakak dari Muhammad Sanusi, yaitu Muhammad Taufik, yang sudah disegel oleh KPK. Dan kami hingga saat ini masih menunggu bagaimanakah nanti hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak KPK. Apakah memang nantinya dari ketiga tersangka yang sudah tiba di gedung KPK ataupun sudah diamankan ini, apakah nantinya akan langsung ditahan oleh KPK ataukah tidak. Dan kami akan terus mengabarkan kepada Anda bagaimanakah informasi selanjutnya dari gedung KPK ini. Kami kembalikan ke Anda, Balkis. Ya, terima kasih Denny Swastika dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita tunggu lagi jika ada perkembangan terbaru. Terima kasih Denny. Ya, kita langsung akan menuju ke narasumber saya sambil menunggu juga yang ada di ujung telepon ya. Nah, Bang Haji Lulung, Anda mengatakan lewat beberapa media begitu, mengatakan bahwa saya prihatin atas penangkapan rekan Sanusi. Saya ingin tanya dulu, mungkin teman-teman di DPRD pada mayoritasnya itu seperti apa? Tapi nanti Bang Lulung, kita harus jeda dulu sesaat lagi ya. Tetap bersama kami. Apa kabar Indonesia Malam? Anggota DPRD Muhammad Sanusi yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap atas kasus ini Raperda juga ya, Bang Haji Lulung mungkin bisa menjelaskan juga persepsinya DPRD sekarang gimana nih melihat Sanusi menjadi tersangka dalam kasus ini? Iya, saya baru tahu sore kemarin sekitar jam 19. Waktu Indonesia bagian Barat, saya merasa kaget saja kan, kemudian merasa prihatin paginya, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang pembahasan Raperda zonasi dan Raperda reklamasi itu sudah dianggap selesai. Oleh karenanya memang tinggal paripurna saja, paripurnanya memang tidak korum. Karena kenapa? Karena teman-teman melihat ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Bila mana pemerintah membuat kebijakan, masyarakat jangan dijadikan objek, harus dijadikan subjek. Artinya bila mana ada kebijakan yang merupakan surat keputusan gubernur tentang proyek reklamasi Blok G itu, ya masyarakat harus diikut sertakan, harus diskusikan. Nah, dari itulah masing-masing teman-teman di fraksi itu kontroversi terhadap persoalan. Kontroversi artinya terbelah? Iya, kontroversi. Ada 3 partai ya, terutama fraksi saya, fraksi Partai Persatuan Bangunan, fraksi Golongan Karya, dan fraksi Demokrat, kemudian yang pecah. Enggak, dipecah nih. Pecah. Ya, PDIP juga pecah ya. Jadi masih beranggapan ini belum bisa dilakukan karena tidak lagi cuma berdasarkan surat keputusan. Surat keputusan tadi katakan bahwa itu adalah merupakan kebijakan pemerintah, dan kemudian ini ya masyarakat jangan dijadikan objek, harus dijadikan subjek tadi. Baik, Bang Haji, ketika kemudian Bang Sanusi dianggap atau diduga menerima suap begitu ya, karena sudah operasi tangkap tangan. Nah, sebenarnya di mana sih celahnya, Bang Haji, kalau memang ini masih belum ibaratnya quorum begitu ya, tidak kemudian satu suara, di mana sih sebenarnya celahnya Bang Sanusi ini yang Anda perkirakan mungkin? Iya, saya hampir tidak mengerti ya. Saya hampir tidak mengerti. Memang Pak Sanusi kan di alat kelengkapan di Ketua Komisi D. Ada Ketua Komisi D. Oleh karenanya saya tidak habis pikir kenapa Pak Sanusi bisa bertemu dengan cara-cara sendiri, dengan barangkali ya, ini masih dugaan kan, cara-cara sendiri, terus ngelobi-lobi sendiri kepada yang bersangkutan, yang mempunyai pekerjaan di sana, kemudian ketangkep tangan. Nah, ini nanti kita serahkan persoalan ini kepada penegak hukum, agar penegak hukum ini bisa menyelidiki dan menyidik apa sebenarnya permasalahan yang sehingga Pak Sanusi
ditangkap OTT oleh KPK. Baik, sebelum kita ke Mas Hanta Yuda ya, kita dengarkan dulu apa kata dari Wakil Ketua DPRD M. Taufik yang juga kakak dari M. Sanusi ya pada saat pasca penetapan dan juga penangkapan. Memang ada komitmen Pak Prabowo yang diberikan untuk turut melakukan pemberantasan korupsi. Karenanya kita akan melepas itu sepenuhnya. Kemudian sesuai dengan mekanisme organisasi, aturan dasar dan aturan rumah tangganya bahwa kalau terbukti maka kita akan usulkan pemecatan. Kita minta pisahkan perlakuan individu dengan institusi partai. Ya. Pisahkan itu perlakuan individu dengan institusi partai. Institusi partai kami tegas-tegas mengatakan tidak melindungi orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga tidak ada pendampingan hukum. Nah, akun saya sebagai dokter disiapkan. Tapi partai tidak menyiapkan pendampingan hukum. Itulah bagian dari komitmen partai. Ya, dari sinyal yang diberikan oleh M. Taufik itu Mas Hanta ya, bahwa dirinya mengurus pembelaan hukum dengan keluarga pribadi, artinya tidak sama sekali bersama dengan partai begitu ya. Artinya di sini tadi mengatakan juga kami ya sudah komitmen, kami akan mengurus sendiri, menggunakan pembelaan hukum sendiri. Tapi ketika kemudian ini terjadi, Mas Hanta analisa awalnya seperti apa? Ya, pasti publik begini. Fenomena ini kan bukan fenomena pertama. Betul. Kerap terjadi di hampir semua partai. Yang akan dibaca oleh publik tentu adalah respons dari partai itu seperti apa. Betul. Dan itu akan menentukan seperti apa babaknya, apakah panjang atau pendek atau akan segera tuntas sebagainya. Kalau misalnya partai punya sikap, komitmen yang tegas mengatakan bahwa ya kalau tadi memberi bantuan hukum bukan partai, tapi partai ada sikap tegas misalnya pemecatan, secara langsung, ya? secara langsung atau diminta mengundurkan dan sebagainya, berarti itu clear, ada komitmen dari partai. Kalau indikasinya memang korupsi semacam ini tidak ada kaitan dengan partai, kecuali ada kaitan dengan partai, itu akan panjang. Tapi tergantung partainya. Kalau partainya kemudian ini yang membuat panjang ini tergantung sikap partainya. Kalau partainya kemudian mengatakan ini ada konspirasi politik, ini ada itu kan semakin panjang nantinya. Tapi kalau partai mengatakan apapun apa yang dilakukan oleh kadernya, partai tetap tegas menyerahkan kepada KPK, menurut saya akan cepat tuntas ya paling tidak. Dan bisa sebaliknya akan memberikan disinsentif elektoral bagi partai. Tapi bisa sebaliknya kalau partai itu bisa mengirimkan pesan kepada publik tentang sikapnya terhadap hal-hal seperti ini. Yang dengan ketegasan yang jelas begitu dari pada saat itu terjadi. Iya. Seperti apa? Jadi harus clear. Harus clear. Selain memang partai tidak ada kaitan dengan kasus per kasus itu. Baik, Mas Hanta, Bang Haji Lulung, kita akan lanjutkan. Kalau memang ini mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Laude ya sebagai pimpinan KPK, bahwa ini adalah grand corruption. Artinya tidak hanya, kalau tadi Bang Haji bilang, saya juga bingung kok ngurus sendiri, ketemu dengan presiden sendiri. Kalau memang Pak Laude bisa mengatakan atau berasumsi adalah grand corruption, kira-kira pihak-pihak mana sajakah yang bisa saja begitu terlibat? Terlibat bukan berarti bersalah, tapi bisa ada di dalam lingkaran itu. Sesaat lagi ya, tetap bersama kami. Bersama di Apa Kabar Indonesia Malam, kita lihat dulu bagaimana biodata dari Muhammad Sanusi, anggota DPRD yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dan sejauh ini ada informasi juga bahwa Presidir yang juga ikut terlibat di dalam kasus ini juga sudah menyerahkan diri. Ini profilnya ya. Karir yang berjalan termasuk menjadi Ketua Komisi D ya, Bang Haji ya, Ketua Fraksi Gerindra dan juga Bendahara DPD. Karir Ketua Bidang Politik di KMP DKI Jakarta dan Sekretaris PKP Jakarta Utara. Jadi pengalaman dalam bidang politik, Mas Hanta, kalau yang Anda rasakan atas nama Muhammad Sanusi ini seperti apa? Sedang naikkah atau mungkin bagaimana yang Anda lihat konsultasinya? Tentu sedang naik ya kalau kita baca profilnya itu di PKP partai sebelumnya, kemudian sekarang di Ketua Komisi. Menurut saya ya naik ya, meskipun nanti klimaks dengan peristiwa ini. Ya, tetapi yang perlu didalami tadi yang Balkis katakan, menurut saya political corruption seperti ini biasanya tidak melibatkan satu lokus. Ini grand corruption, apalagi grand corruption. Pasti kita ingin tuntas biar untuk perbaikan negeri tidak menguap, tidak saling sandera dan seterusnya. Artinya lokus yang saya maksud itu paling tidak kalau political corruption itu satu, ada lokus, ini kan legislatif yang kita bicara. Kemudian ada pihak korporasi yang kemudian sudah menyerahkan diri, dan lokus ketiga biasanya eksekutif. Itu ada kaitannya kebijakan, apalagi raperda itu kan ada
harus ada kesepakatan dari berbagai macam eksekutif dan legislatif. Nah, jadi menurut saya memang ini momentum ya, seleksi kalau dikaitkan dengan Pilkada DKI ya mungkin bagian dari proses ke sana. Mudah-mudahan ini proses tanda petik seleksi alam sebenarnya yang dilakukan melalui proses hukum di KPK. Jadi sudah benar ya Pak Laude bilang green corruption, karena memang tidak mungkin nih kayaknya hanya tergantung ujungnya segelintir orang. Iya, gitu ya? Tergantung ujungnya. Jangan sampai nanti kita lihat selanjutnya. Tentu kita kasih memberi dukungan kepada KPK. Ujungnya seperti apa? Kalau ke green corruption berarti pasti akan ada hal yang lebih besar. Gitu. Baik. Kalau kita baca beberapa komentar ya, Bang Haji juga dari beberapa pihak, tokoh-tokoh juga ya. Mungkin kalau dari Bang Haji tadi kata yang dikatakan juga prihatin dan juga kaget. Ketua DPRD juga kaget karena baru tahu Pak Prasetyo Edy ya. Lalu kemudian Pak Wagub juga mengatakan bagus itu sekalian bersih-bersih semuanya dan paling bagus bersih-bersih dari atas. Itu menurut Pak Wagub ya. Pak Ahok juga sudah berkomentar tentang sedikit kehidupan dari Sanusi yang dikabarkan hidupnya mewah, dikatakan Pak Ahok seperti itu. Nah, kita juga akan mendengarkan nih kira-kira komentar dari Bang Ruhut Sitompul yang pokoknya pas saya buka ini udah ada komentarnya aja di dunia media sosial ya. Bang Ruhut, Anda sudah berkomentar soal kasus ini. Bang Ruhut, selamat malam, sedang ada di Bogor, Jawa Barat. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Apa yang Anda katakan di media soal kasus Sanusi ini, apa sih sebenarnya persepsi Anda soal itu? Silakan. Selamat malam, Balkis. Malam, Bang Ruhut. TV One dan sahabat-sahabat saya, dan Hanta Yuda. Jadi saya hanya mengatakan, jangan kita pintar menunjuk hidung orang lain sebelum kita menunjuk hidung kita sendiri. Dan saya mohon, ini kerja daripada KPK, kebetulan produk saya salah satu dari Komisi 3, mereka mitra kami, saya acung jempol kepada Pak Agus, Ibu Basaria Panjaitan, Pak Alex, Pak Saud Situmorang, dan Pak Laude. Jadi ini tidak ada politiknya. Kok lucu mengkait-kaitkan dengan politik? Karena itu saya ingatkan, jangan main api, nanti terbakar. Oke, Bang Ruhut, ini kan bukan pertama kalinya ya, anggota DPRD, anggota DPR, bahkan mungkin penegak hukum sekalipun ya yang terjerat kasus korupsi, mau itu gratifikasi, suap, dan lain-lainnya. Sepertinya memang ada yang salah, dan apalagi kalau kita mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Laude ya, grand corruption. Mungkin kita juga pernah punya pengalaman dulu soal grand corruption. Apa yang bisa Bang Ruhut sampaikan soal grand corruption yang terjadi di DPRD? Atau mungkin pada di Indonesia? Yang dibilang Pak Laude itu benar, ya, grand corruption. Supaya kita tidak kena hal ini, kan saya selalu mengingatkan, ya, berjalanlah di jalan hukum. Selama dia berjalan di jalan hukum, kita tidak masuk dalam lingkaran itu. Karena itu saya mohon, bersyukur kita jadi wakil rakyat, sama DPR RI, sama DPRD tingkat 1 dan tingkat 2, ya. Kita wakil rakyat miskin karena ulah para koruptor. Janganlah, ya. Yang lain-lain jangan ketawa dulu, kalian karena belum ketangkap, ya. Karena itu apa yang dibilang Pak Laude, waspada, waspada, waspadalah. Tapi lebih baik seperti yang saya tekankan, jangan main api, nanti terbakar. Oke, Bang Lulu mau punya obrolan sama Bang Ruhut, silakan loh Bang Lulu, silakan. Ya, Bang Ruhut ini senior saya banyak belajar dengan beliau. Dia pernah katakan sama saya pada kasus UPS tempo lalu, waktu lalu. Ya. Dia katakan, Dinda jalanlah kalau Dinda tidak bersalah. Dia juga pernah menghubungi beberapa kawan-kawan di Baresim. Ya. Beliau mengatakan ya Haji Lulung itu orang baik. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih Bang. Haji Lulung. Ya. Artinya begini, saya setuju dengan Abang, jangan bermain api. Saya melihat memang ada persoalan yang substansinya bukan saja pada persoalan Pak Sanusi. Ini adalah persoalan bersama-sama di dalam rangka untuk merealisasi sebuah proyek raksasa, katakanlah di Blok G, dengan surat keputusan Pak Gubernur DKI Jakarta. Kemudian ada usulan tentang raperda zonasi dan reklamasi. Usulan itu dari pemerintah daerah dan dibahas oleh kita. Memang ada waktu-waktu yang menghabiskan waktu, menguras tenaga,
bahkan dari beberapa fraksi, terutama fraksi kami, fraksi Golkar dan fraksi Demokrat, ini menolak soal reklamasi. Kemudian Raperda ini tidak lagi cepat diparipurnakan. Ini yang menjadi persoalan saling kejar-mengejar, ya, saling kejar-mengejar. Saya biarkanlah saya katakan ini, saya setuju itu tadi ada sebuah grand corruption tadi, ya. Biar kita serahkan kepada penegak hukum, tidak saja berhenti di Sanusi barangkali. Dan alhamdulillah tadi ada kesadaran, ada kesadaran yang tumbuh dari sahabat saya Arisman tadi. Dia menyerahkan diri, dan dari Arisman ini apa keterangannya? Apakah memang saudara Sanusi atas nama sendiri tadi yang dikatakan oleh saudara Taufik kakaknya? Apakah memang ini menyangkut persoalan kedewanan? Kalau menyangkut persoalan kedewanan, saya katakan kalau fraksi saya, fraksi Demokrat, fraksi Golkar memang tidak sependapat soal itu. Nah, kalau itu ada persoalan kedewanan, saya pikir ya kita lihat saja nanti penegakan hukum apa yang akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan, Bang Ruhut. Bang Ruhut, mungkin kalau bisa disederhanakan, ini kan intinya berangkat dari sebuah kesempatan yang namanya ada proyek raksasa, lalu kemudian butuh keputusan yang quorum, artinya banyak celah di sana. Bang Ruhut, ada pesan apa sebagai politisi senior yang melihat celah ini banyak sekali di gedung Dewan, baik DPR, DPRD, dan yang lain-lain? Silahkan, Bang Ruhut. Iya, pengalaman saya berapa periode di Senayan, saya mohon kepada semua kita yang dipercaya rakyat menjadi wakil rakyat, ya, jangan manakala sebelum kita mendapat kesempatan, kita seperti orang yang paling suci, habis orang kita sikat semua. Tetapi manakala kita dapat kesempatan, mulai hati kita goyah, saya mohon janganlah. 10 jari saya memohon kepada seluruh sahabat-sahabat saya dari tingkat pusat sampai kabupaten kota, tolong jangan. Karena ingat, rakyat miskin karena ulah koruptor, dan saya acung jempol kepada 5 komisioner mitra saya, dan tetap fraksi saya safe KPK. Baik, intinya katakan tidak pada korupsi, begitu Bang Ruhut ya? Kita sepakat soal itu ya? Itu jelas. Baik. Bang Ruhut Sitompul, politisi senior Partai Demokrat, terima kasih Bang Ruhut. Kita lihat bagaimana semangat Anda ini, sudah pakai topi baret nih Mas Hanta ya. Mustinya agak lebih galak lagi kita. Terima kasih Bang Ruhut, selamat malam. Selamat bekerja lagi dalam pembinaan kader-kader ya. Terima kasih. Selamat malam. Kita akan sambung lagi pada Indonesia Malam dengan Mas Hanta. Nanti kita akan bicarakan lagi soal grand corruption, karena ini tidak main-main ya, menyangkut sebuah proyek besar juga. Saat lagi tetap bersama kami. Haji Lulung ya, kalau memang kita melihat sosok Bang Sanusi ini kan juga nggak asing untuk media, begitu kan, Bang Lulung, dan bisa lihat juga dari cara berbicara mungkin smart, percaya diri dan lain-lain. Tapi Anda harap-harap cemas tidak sih seorang Sanusi saja bisa masuk ke dalam ini gitu, apalagi yang lain misalnya? Ya, memang kan ini dari niat masing-masing teman-teman dalam bekerja. Mereka punya komitmen nggak terhadap sumpah mereka pada waktu itu. Kemudian ini pekerjaan sesungguhnya bukan pekerjaan kedewanan. Kan ada saja barangkali secara individu dia secara kebetulan ketua kelengkapan dewan, jadi ketua komisi yang punya kompetensi dengan persoalan reklamasi. Ini kan bisa saja mereka sendiri, kemudian... Tapi kan memang di dalam kedewanan juga belum beres kan? Masih ada perbedaan. Maka dari itu... Artinya itu adalah belum sesuatu yang pasti gitu, Bang. Makanya dari itu saya katakan, ini kan tergantung kepribadian teman-teman. Apakah teman-teman melihat secara makro, secara universal dalam persoalan pembahasan ini? Karena memang pembahasan ini tertunda-tunda hanya dari itu saja, dari paripurna saja. Jadi secara keseluruhan hasil raperda di Balegda itu tentang zonasi dan reklamasi sudah selesai. Jadi ini tentang itu saja, tentang apa? Nah, ini berkali-kali, karena ini berkali-kali, barangkali ini menjadi perhatian. Saya sudah ingatkan kepada teman-teman, terutama orang-orang yang bersangkutan di balik, ini harus hati-hati mencermati ini. Tapi kan tadi dari awal kita bilang ya, ini kan grand corruption kalau mengutip kata Pak Laude. Tapi kalau Bang Haji Lulung tadi memberikan sinyalnya ini bahwa iya grand corruption, tapi kemudian jalannya apa yang dipilih oleh Bang Sanusi ini adalah individu. Ya bisa saja itu secara individu, karena kalau saya lihat uang segitu besar misalkan, ini cuma ini aja ya, perkiraan saya. Berapa sih yang akan didapat kalau dia minta segitu, kemudian anggota baliknya itu
hampir misalkan hampir 30 orang lah ya. Baik. Berapa dia akan dapat itu? Saya pikir ini memang apa yang dibilang Pak Taufik tadi, ini menyangkut partai atau tidak. Nah, justru Pak Taufik sendiri, kalau saya mendengar tadi, Pak Taufik sendiri itu menilai ini ada artinya ada hal-hal yang bersifat pribadi antara Pak Sanusi dengan Arisman tadi. Baik. Dengan perantara Pak Arisman, karena hubungan Pak Sanusi ini hubungan yang memang dari dulu ya, dulu dia memang dulu pekerja properti ya. Jadi Sanusi ini memang sudah sejahtera dulu, baru masuk DPRD. Baik, Pak. Saya juga, yang agak sedikit lucu adalah kemudian bahkan dalam suap pun kita sudah membagi-bagi. Kalau jumlahnya segini kira-kira bisa dibagi berapa orang gitu ya. Ini agak oke. Tapi kita dengarkan dulu Mas Hanta, tolong baca gestur ini karena kemudian kita lihat Pak Basuki Cahayapurnama juga memberikan responnya terhadap penangkapan M. Sanusi ya. Kita dengarkan dulu Pak Gubernur DKI Jakarta. Dia hidupnya mewah aja, jam tangannya miliaran. Saya kalau ketemu mobilnya miliaran semua mobil yang kelas atas dia punya. Ya saya nggak tahu, mungkin dia orang kaya kali. Nggak tahu, kamu tadi cek di KPK lah. Sekarang makanya saya dari dulu konsisten bilang, kalau mau jadi pejabat harus lapor LHKPN. Ya kan, kalau kamu lapor LHKPN, terus buktikan pajak yang kamu bayar berapa, baru kamu bisa pantas ngomong teriak-teriak. Itu yang saya bilang kan, ya kamu cek aja berapa penghasilannya, gaya hidupnya. Jadi nggak usah banyak ngomong gitu loh. Nah sekarang LHKPN-nya kagak lapor gimana coba? Kamu cek aja tuh Sanusi sama Taufik lapor LHKPN nggak? Kagak, naik S-Class, Range Rover, Jaguar. Ya kan, Alphard tuh ada kelas atas lah, Mercy yang B-Class, ya susah kita ngomong. Waduh, ini yang saya jadi bahan pertanyaan, Pak Ahok ini hafal mobilnya Mas Sanusi ya. Tapi gini, Mas Hanta, polemik terjadi terus kan antara Dewan, Gubernur Eksekutif gitu kan, Legislatif itu terjadi terus begitu ya. Mudah-mudahan untuk kemajuan bangsa, tapi dengan posisi seperti ini, mungkin juga Sanusi pernah menyindir Pak Ahok menyindir Bang Sanusi juga. Yang Anda baca dari itu moral message-nya apa tadi? Yang mana yang sudah minta ini? Dari awal ketika mengatakan bahwa hidupnya mewah, lalu kemudian tidak ada LHKPN. Ya mungkin itu ya dengan bahasa yang berbeda ya, yang tadi disampaikan oleh Bang Ruhut juga. Ya mungkin masukan dengan gayanya Pak Ahok, tapi memberi saran lah paling tidak. Saya membacanya dari perspektif yang lebih netral kan. Substansi ya. Meskipun mungkin ada hal yang perlu dikomentari dan tidak perlu juga sebenarnya menurut saya dari hal tadi. Ya mungkin sebagai gubernur jauh lebih penting misalnya mendukung proses hukum dan sebagainya gitu. Nah hal yang seperti itu menurut saya memang bagus lah semuanya. Misalnya gubernur membersihkan birokrasi, mengajak birokrasi bersih untuk tata kelola pemerintahan, good governance di birokrasinya, eksekutifnya, kemudian legislatif juga tugasnya masing-masing. Nah, dengan begitu kolaborasinya kalau sama-sama tidak bermasalah bagus. Jangan sampai kolaborasinya bersifat kolutif. Kalau kolutif itu ya misalnya bisa jadi saling sandra, kemudian ada kerjasama, saya bilang lokus dan seterusnya ya. Terlepas soal pertarungan di pilkada. Ini yang menurut saya harus ditangkap publik itu sederhana. Kalau ternyata menurut saya publik itu tidak bahagia juga dapat informasi-informasi ini. Ini kan berita buruk demokrasi. Bukan senang lalu, si A tertangkap senang. Bukan itu. Poinnya bukan itu. Substansinya adalah sebaiknya tidak lagi seperti ini. Nah karena itu yang eksekutif ya tadi pesan Pak Ruhut tadi ya gitu juga penting buat eksekutif, legislatif, buat semuanya. Menurut saya menjadi penting ya. Tapi kalau membaca tadi dalam konteks pertarungan pilkada ya lain lagi ya. Karena bertarung kan, berseberangan posisinya. Meskipun belum diusung juga begitu ya. Baik. Nah, tapi gini Mas Hanta. Ini kan tadi Pak Gubernur sudah bicara, tapi kalau kita kutip sedikit apa kata Pak Wagub kan ini ada bahasa politik juga nih ya. Ini mengatakan sekalian bersih-bersih semuanya saya dukung KPK. Bagus bersih-bersih dari atas. Sesaat lagi Mas Hanta saya ingin dengar analisa Anda. Tetap bersama kami. Juga ya penjelasan atau mungkin responsnya Pak Ahok gitu ya atas tertangkapnya Bang Sanusi. Tapi saya ingin tanya dulu sebelum ke Bang Haji dulu, Mas Hanta, kalau Gub sudah bilang, Wagub sudah bilang, Anda bisa katakan apa bahwa pesan-pesan ini sebenarnya disampaikan ke siapa? Ke pelaku-pelaku koruptor misalnya, atau mungkin ke berkaca kepada diri sendiri atau seperti apa sih sebenarnya? Ya, tentu mereka yang paling paham gitu kepada siapa.
Tapi menurut saya ini buat semuanya lah. Paling tidak kepada penyelenggara negara, kepada semuanya untuk lebih baik lah ke depan itu, terutama komitmen partai politik. Seringkali saya mengatakan semua yang saya katakan lokus tadi eksekutif legislatif itu alurnya itu dari partai politik muara rekrutmennya. Jadi kalau misalnya ingin mundur sedikit, pagar-pagar itu dibuat oleh partai politik sendiri untuk menyelamatkan partai juga, untuk sehatnya demokrasi kita ke depan. Bagaimana membenahi soal selain tata kelola pemerintahan, kalau mundur sedikit pola rekrutmen di partai politik ketika cagup, cawagup dan seterusnya. Bagaimana partai dengan serius misalnya membenahi soal pendanaan partai. Bagaimana partai juga serius komitmen dalam menertibkan disiplin terhadap kader partai dan seterusnya. Dan ujung-ujungnya itu jangan sampai kalau publik itu kan sederhana, kalau ada pertarungan politik biasanya berkelindan dengan kasus-kasus hukum, ada dua kemungkinan, dia akan menguap atau akan zero sum game, jadi saling bongkar saja. Nah bagi publik kalau kemudian akhirnya itu menguap, mengendap, nggak ada gunanya. Jadi kita tetap dukung, kita apresiasi kepada KPK sebagai institusi yang didukung penuh harapan publik. Saya pikir ya hal yang paling normatif yang bisa saya sampaikan sebagai salah satu warga negara adalah mudah-mudahan ini pintu jalan kebaikan untuk perbaikan bangsa kita. Tadi menyambung soal apa yang dilakukan KPK ya. Ini ketegasan yang KPK dalam mengumumkan OTT anggota DPRD DKI. Impact-nya apa Mas Hanta untuk kemudian persiapan Pilkada 2017 misalnya? Untuk yang lain, bagi nama-nama yang mungkin sudah mendeklarasikan dirinya, ini termasuk Bang Haji Lulung juga nih. Dampaknya mungkin ada, tetapi menurut saya tidak dominan. Karena pertarungan di Pilkada berbeda dengan Pileg. Kalau Pileg itu berkaitan dengan kekuatan jantung, kekuatan elektoral partainya. Tapi kalau Pilkada lebih kepada figur. Jadi kalau partai itu mau Gerindra, P3, siapa memunculkan figur yang kuat dan di saat yang sama misalnya bisa memunculkan sesuatu yang dia, Pak Ahok sebagai incumbent, dia juga punya kekuatan seperti Pak Ahok, tetapi dia punya kekuatan yang menjadi titik tanda petik kelemahan Pak Ahok, mungkin menarik. Dia bersih, dia berintegritas seterusnya, tetapi dia rendah hati, tetapi komunikasi politiknya baik misalnya. Nah, itu akan menjadi nilai-nilai plus bagi penantang Pak Ahok sebagai incumbent. Nah, dampaknya tentu dampak negatifnya ada bagi institusi DPRD. Pada hati-hati semua gitu kemudian. Nah, itu positif berarti. Kalau kemudian lebih hati-hati, dampak kepada partai dampak kepada individu politisi juga ya. Pada individu otomatis. Nah, itu menurut saya positif semua dan ya berkah positifnya itu adalah ya bisa ada pembenahan paling tidak dalam Pilkada DKI, proses rekrutmen partai politik akan lebih hati-hati lagi gitu. Lebih ketat paling tidak. Bang Lulung, tadi dari penjelasan Mas Hanta ya, kalau kita menyambung ya kan ini menuju pertarungan Pilkada DKI juga ya yang terjadi ya hal-hal yang memprihatinkan seperti ini ya mudah-mudahan tidak ada lagi. Karena kan nama-nama yang sudah semangat begitu kan, dengan susah loh membangun kepercayaan diri untuk kemudian deklarasi menjadi seorang calon yang siap untuk diusung. Iya, saya setuju tadi kalau mundur sedikit ya, kita agar selektif mengusung kader dalam posisi yang cukup tinggi ya. Iya, cukup tinggi, artinya yang strategis ya. Oleh karenanya memang itu dilakukan oleh masing-masing kader. Dilakukan LDK, dilakukan kaderisasi. Tinggal bagaimana kembali kepada individu tadi. Ya, kalau dilihat dari dampak dari persoalan calon-calon dari gubernur ya, ini kan memang mereka belum deklarasi semuanya. Belum diusung juga begitu belum diusung juga. Mereka masih punya kesempatan dan tidak punya dampak yang begitu banyak. Tadi saya setuju memang hari ini adalah masyarakat dominan terhadap persoalan-persoalan kefiguran. Masalahnya mohon maaf, politik itu dekat dengan uang sendiri gimana tuh? Ya itulah, itu tidak semua bisa butuh uang gitu kan. Jadi tidak ada tuh yang dinamakan makan siang tapi tidak makan siang gratis ya? Gratis. Inilah fakta yang ada. Kemudian bagaimana misalkan saya main di grassroots, tingkat grassroots, kemudian posko-posko relawan saya ada di rumah ya, dan itu pakai uang tapi tidak begitu banyak. Terus bagaimana ada calon-calon yang buka depot-depot di mal-mal, itu juga pakai uang lebih besar daripada anggaran yang ada. Artinya saya pikir udahlah, kita elegan saja, ada kebersamaan untuk mensukseskan jalannya pilkada, mengamankan pilkada. Tentunya bagaimana kita dapat membangun komunikasi, ya, ini kan bukan saja perubahan secara global, tapi bagaimana seorang pemimpin ke depan mampu berkomunikasi dengan rakyatnya agar rakyatnya mencintai kepala daerahnya. Kalau
tidak pandai berkomunikasi dengan rakyatnya, artinya dia juga tidak bisa pandai berkomunikasi dengan daerah-daerah yang strategis, daerah-daerah sanggahan. Nah, ini akan menjadi persoalan nanti, soal sampah lagi, soal banjir lagi, dan soal lain-lain lagi. Ya, ini saya pikir ini sangat paling penting, ini tidak boleh terjadi lagi. Sedikit Mas Anta, saya ingin dengar dari Anda nih, memang ada politik yang hemat tanpa budget yang besar. Iya. Kalau tadi kan Bang Lulu nih bilangnya setelah kita sudah sana mungkin karena dan lain-lain. kita terlibarisasi. Ya. Karena kalau berdemokrasi juga nggak bisa kalau demokrasi murah. Tetapi yang perlu dilakukan paling konkret, misalnya partai menihilkan mahar, itu konkret itu. Ya. Berarti biaya politik, misalnya ada saya atau siapa ingin maju, ya, terkurangi itu berapa harus bayar P3, kurangi, misalnya Golkar, ya, Nasdem, PKB dan sebagainya, semua partai, paling tidak itu berkurang. Ada satu. Kedua, misalnya figurnya kuat, dia tidak mengandalkan politik uang untuk membeli pemilih, itu sudah berkurang juga dua. Jadi harus partai mulai bergeser mencari figur berdasarkan kapabilitas, rekam jejak, kinerjanya, bukan sekedar terjebak popularitas, apalagi hanya isi tas. Itu yang harus dihindari. Bagus sekali. Baik, itu tadi bagus sekali Mas Anta. Terima kasih sudah memberikan informasinya ya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lihat ya Mas Anta ya. Mudah-mudahan nama-nama yang sudah deklarasi mengusung di Bang Haji Lulung ya, jauh ya Bang dari korupsi ya. Insya Allah terjaga. Terima kasih Bang Haji Lulung juga. Kita akan lihat seperti apa nanti, meskipun ini juga berita yang mengagetkan, mengejutkan. Mudah-mudahan kalau memang benar ini grand corruption, ada baiknya dari hulu sampai hilir bisa ditindak. Corruption, apa yang bisa Bang Ruhut sampaikan soal grand corruption yang terjadi di DPRD atau mungkin pada di Indonesia? Yang dibilang Pak Laut itu benar ya, grand corruption. Supaya kita tidak kena hal ini, kan saya selalu mengingatkan ya, berjalanlah di jalan hukum. Selama dia berjalan di jalan hukum, kita tidak masuk dalam lingkaran itu. Karena itu saya mohon, bersyukur kita jadi wakil rakyat, sama DPR RI, sama DPRD tingkat 1 dan tingkat 2, ya. Kita wakil rakyat miskin karena ulah para koruptor. Janganlah, ya. Yang lain-lain jangan ketawa dulu, kalian karena belum ketangkap, ya. Karena itu apa yang dibilang Pak Laude, waspada, waspada, waspadalah. Tapi lebih baik seperti yang saya tekankan, jangan main api, nanti terbakar. Oke, Bang Lulu mau punya obrolan sama Bang Ruhut, silakan loh Bang Ruhut, silakan. Ya, Bang Ruhut ini senior saya banyak belajar dengan beliau. Dia pernah katakan sama saya pada kasus IPS tempo lalu, waktu lalu. Dia katakan, Dinda jalanlah kalau Dinda tidak bersalah. Dia juga pernah menghubungi beberapa kawan-kawan di Baresim. Beliau mengatakan ya Haji Lulung itu orang baik. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih Bang. Haji Lulung. Ya. Artinya begini, saya setuju dengan Abang, jangan bermain api. Saya melihat memang ada persoalan yang substansinya bukan saja pada persoalan Pak Sanusi. Ini adalah persoalan bersama-sama di dalam rangka untuk merealisasi sebuah proyek raksasa, katakanlah di Blok G, dengan surat keputusan Pak Gubernur DKI Jakarta, kemudian ada usulan tentang raperda zonasi dan reklamasi. Usulan itu dari pemerintah daerah dan dibahas oleh kita. Memang ada waktu-waktu yang menghabiskan waktu, menguras tenaga, bahkan dari beberapa fraksi, terutama fraksi kami, fraksi Golkar dan fraksi Demokrat, ini menolak soal reklamasi. Kemudian raperda ini tidak lagi cepat diparipurnakan. Ini yang menjadi persoalan saling kejar-mengejar, ya, saling kejar-mengejar. Saya biarkanlah saya katakan ini, saya setuju itu tadi ada sebuah grand corruption tadi. Biar kita serahkan kepada penegak hukum, tidak saja berhenti di Sanusi barangkali. Dan alhamdulillah tadi ada kesadaran. Ada kesadaran yang tumbuh dari sahabat saya Arisman tadi. Dia menyerahkan diri, dan dari Arisman ini apa keterangannya? Apakah memang saudara Sanusi atas nama sendiri tadi yang dikatakan oleh saudara Taufik kakaknya? Apakah memang ini menyangkut persoalan kedewanan? Kalau menyangkut persoalan kedewanan, saya katakan kalau fraksi saya, fraksi Demokrat, fraksi Golkar memang tidak sependapat soal itu. Nah, kalau itu ada persoalan kedewanan,
saya pikir ya kita lihat saja nanti penegakan hukum apa yang akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan, Bang Ruhut. Oke, Bang Ruhut, mungkin kalau bisa disederhanakan, ini kan intinya berangkat dari sebuah kesempatan yang namanya ada proyek raksasa, lalu kemudian butuh keputusan yang quorum, artinya banyak celah di sana. Bang Ruhut, ada pesan apa sebagai politisi senior yang melihat celah ini banyak sekali di gedung Dewan, baik DPR, DPRD, dan yang lain-lain? Silahkan, Bang Ruhut. Iya, pengalaman saya berapa periode di Senayan, saya mohon kepada semua kita yang dipercaya rakyat menjadi wakil rakyat, ya, jangan manakala sebelum kita mendapat kesempatan, kita seperti orang yang paling suci, habis orang kita sikat semua. Tetapi manakala kita dapat kesempatan, mulai hati kita goyah, saya mohon janganlah. 10 jari saya memohon kepada seluruh sahabat-sahabat saya dari tingkat pusat sampai kabupaten kota, tolong jangan. Karena ingat, rakyat miskin karena ulah koruptor, dan saya acung jempol kepada 5 komisioner mitra saya, dan tetap fraksi saya safe KPK. Baik, intinya katakan tidak pada korupsi, begitu Bang Ruhut ya? Kita sepakat soal itu ya? Itu jelas. Baik. Bang Ruhut Sitompul, politisi senior Partai Demokrat, terima kasih Bang Ruhut. Kita lihat bagaimana semangat Anda ini, sudah pakai topi baret nih Mas Hanta ya. Mustinya agak lebih galak lagi kita. Terima kasih Bang Ruhut, selamat malam. Selamat bekerja lagi dalam pembinaan kader-kader ya. Terima kasih. Selamat malam. Kita akan sambung lagi pada Indonesia Malam dengan Mas Hanta. Nanti kita akan bicarakan lagi soal grand corruption, karena ini tidak main-main ya, menyangkut sebuah proyek besar juga. Saat lagi tetap bersama kami. Haji Lulung ya, kalau memang kita melihat sosok Bang Sanusi ini kan juga nggak asing untuk media, begitu kan, Bang Lulung, dan bisa lihat juga dari cara berbicara mungkin smart, percaya diri dan lain-lain. Tapi Anda harap-harap cemas tidak sih seorang Sanusi saja bisa masuk ke dalam ini gitu, apalagi yang lain misalnya? Ya, memang kan ini dari niat masing-masing teman-teman dalam bekerja. Mereka punya komitmen nggak terhadap sumpah mereka pada waktu itu. Kemudian ini pekerjaan sesungguhnya bukan pekerjaan kedewanan. Kan ada saja barangkali secara individu, dia secara kebetulan ketua kelengkapan dewan, jadi ketua komisi yang punya kompetensi dengan persoalan reklamasi. Ini kan bisa saja mereka sendiri, kemudian... Tapi kan memang di dalam kedewanan juga belum beres kan? Masih ada perbedaan. Maka dari itu. Artinya belum, itu adalah belum... OTT yang terjadi terhadap anggota DPRD, yaitu Muhammad Sanusi, yang tadi sudah juga diinformasikan oleh KPK. Kita lihat dulu seperti apa penetapannya. Kamis tanggal 31 Maret 2016, sekitar pukul 19.30, KPK telah melakukan OTT terhadap 2 orang, yaitu MSN, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, dan GER, swasta, pada sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan setelah menerima uang dari TPT, swasta karyawan PT APL. Selain penangkapan 2 orang tersebut, turut diamankan TPT di kantornya di kawasan Jakarta Barat, dan BER. BER ini swasta, sekretaris direktur PT APL, sebagai perantara di rumahnya di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. GER menjadi perantara untuk memberikan uang atau hadiah untuk penyelenggara negara yang mewakilinya terkait pembahasan Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jakarta tahun 2015-2035 dan Raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis pantai Jakarta Utara. KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu 1. MSN sebagai penerima, yang kita tetapkan sebagai tersangka berikutnya adalah AWJ, Presiden Direktur PT APL. Sampai hari ini kita belum melakukan penangkapan karena kita masih mencoba mencari tahu di mana yang bersangkutan berada. Juga kita tetapkan sebagai tersangka. TPT adalah karyawan PT APL. Iya, penetapan sudah diumumkan oleh Ketua KPK tadi, Agus Raharjo. Saya sudah bersama dengan 2 narasumber. Ada Bang Haji Lulung. Selamat malam, Bang Haji Lulung. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Mas Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta Yuda. Malam, Pak Kis. Baik.
kita dengarkan dulu apa yang terbaru dari KPK setelah penetapan Muhammad Sanusi dan juga tadi dari Berantas Abi Praya ya. Denny, ada informasi apa Denny Sosika soal penetapan tersangka dari Sanusi dan apakah benar presidir dari PT Agung Podomoro Land sudah menyerahkan diri ke KPK? Silahkan. Iya, Balkis. Informasi yang kami dapatkan hingga saat ini, tepatnya di gedung KPK Jakarta Selatan, hingga saat ini memang jika kita melihat bahwa dari hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Kamis lalu, ini sudah mulai memasuki 1x24 jam. Artinya harusnya setelah pemeriksaan 1x24 jam, nantinya harusnya ada diberikan status bagi Muhammad Sanusi ataupun beserta dengan satu orang tersangka lainnya, apakah memang ditahan ataukah tidak. Sementara itu, namun hingga saat ini kami masih belum melihat apakah Muhammad Sanusi sendiri sudah keluar dari gedung KPK ataukah belum hingga saat ini. Sementara itu, Balkis, perlu kami informasikan juga bahwa tadi baru saja sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, salah seorang tersangka yang baru saja tadi ditetapkan oleh KPK dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada hari Kamis lalu, yang berasal dari presidir PT APL yang berinisial AWJ tadi tiba di gedung KPK, dan kami pun tadi sempat dari beberapa awak media menanyakan langsung apakah memang kedatangannya kali ini adalah merupakan menyerahkan diri ataukah mungkin sebaliknya dari AWJ sendiri adalah ditangkap langsung oleh KPK. Namun dirinya enggan memberikan keterangan hingga langsung masuk ke ruang KPK atau ke ruang penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, tadi pun dari KPK sudah melakukan konferensi pers atau keterangan langsung ada berkaitan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Kamis lalu, yaitu diantaranya sudah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan suap reklamasi di Pantai Utara, yang mana ada 3 tersangka tersebut. Yang pertama adalah Muhammad Sanusi yang merupakan anggota DPRD dari DKI Jakarta, sementara 2 tersangka lainnya adalah yang kedua adalah TPT yang merupakan pihak dari PT APL, dan yang ketiga adalah AWJ dengan inisial AWJ yang merupakan adalah presidir dari PT APL yang baru saja tadi tiba di gedung KPK. Dan dari kronologi yang diberikan oleh Agus Raharjo yang mengatakan bahwa adanya indikasi dari PT APL sendiri untuk mempengaruhi dari anggota DPRD dalam rangka untuk merubah suatu kebijakan yang nantinya akan menguntungkan PT APL. Dan dari operasi tangkap tangan yang dilakukannya ada sejumlah barang bukti yang diamankan. Salah satunya adalah merupakan mobil Jaguar dengan plat nomor B123RX yang merupakan milik dari Muhammad Sanusi. Sementara itu juga ada sejumlah uang yang diamankan, yaitu 1.140 juta rupiah yang diamankan oleh KPK beserta dengan beberapa barang bukti lainnya. Sementara itu KPK pun sudah melakukan penggeledahan di kantor DPRD dan ada beberapa ruang pun yang sudah disegel, diantaranya salah satunya adalah merupakan ruangan dari Muhammad Sanusi sendiri. Selain itu juga ada dari ruangan dari kakak dari Muhammad Sanusi, yaitu Muhammad Taufik, yang sudah disegel oleh KPK. Dan kami hingga saat ini masih menunggu bagaimanakah nanti hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak KPK. Apakah memang nantinya dari ketiga tersangka yang sudah tiba di gedung KPK ataupun sudah diamankan ini, apakah nantinya akan langsung ditahan oleh KPK ataukah tidak. Dan kami akan terus mengabarkan kepada Anda bagaimanakah informasi selanjutnya dari gedung KPK ini. Kami kembalikan ke Anda, Balkis. Ya, terima kasih Denny Swastika dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita tunggu lagi jika ada perkembangan terbaru. Terima kasih Denny. Ya, kita langsung akan menuju ke narasumber saya sambil menunggu juga yang ada di ujung telepon ya. Nah, Bang Haji Lulung, Anda mengatakan lewat beberapa media begitu, mengatakan bahwa saya prihatin atas penangkapan rekan Sanusi. Saya ingin tanya dulu, mungkin teman-teman di DPRD pada mayoritasnya itu seperti apa? Tapi nanti Bang Lulung, kita harus jeda dulu sesaat lagi ya. Tetap bersama kami. Apa kabar Indonesia Malam? Anggota DPRD Muhammad Sanusi yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap atas kasus ini Raperda juga ya, Bang Haji Lulung mungkin bisa menjelaskan juga persepsinya DPRD sekarang gimana nih melihat Sanusi jadi tersangka dalam kasus ini? Iya, saya baru tahu sore kemarin sekitar jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Saya merasa kaget saja kan, kemudian merasa prihatin baginya
kenapa ini bisa terjadi. Karena memang pembahasan Raperda zonasi dan Raperda reklamasi itu sudah dianggap selesai. Oleh karenanya memang tinggal paripurna saja. Paripurnanya memang tidak korum. Karena kenapa? Karena teman-teman melihat ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Bila mana pemerintah membuat kebijakan, masyarakat jangan dijadikan objek, harus dijadikan subjek. Artinya bila mana ada kebijakan yang merupakan surat keputusan gubernur tentang proyek reklamasi Blok G itu, ya masyarakat harus diikut sertakan, harus diskusikan. Nah, dari itulah masing-masing teman-teman di fraksi itu kontroversi terhadap persoalan. Kontroversi artinya terbelah? Iya, kontroversi. Ada 3 partai ya, terutama fraksi saya, fraksi Partai Persatuan Bangunan, fraksi Golongan Karya dan fraksi Demokrat, kemudian yang pecah. Enggak, dipecah nih. Pecah. Ya, PDIP juga pecah ya. Jadi masih beranggapan ini belum bisa dilakukan karena tidak lagi cuma berdasarkan surat keputusan. Surat keputusan tadi katakan bahwa itu adalah merupakan kebijakan pemerintah dan kemudian ini ya masyarakat jangan dijadikan objek, harus dijadikan subjek tadi. Baik, Bang Haji, ketika kemudian Bang Sanusi dianggap atau diduga menerima suap begitu ya, karena sudah operasi tangkap tangan. Nah, sebenarnya di mana sih celahnya, Bang Haji, kalau memang ini masih belum ibaratnya quorum begitu ya, tidak kemudian satu suara, di mana sih sebenarnya celahnya Bang Sanusi ini yang Anda perkirakan mungkin? Iya, saya hampir tidak mengerti ya. Saya hampir tidak mengerti. Memang Pak Sanusi kan di alat kelengkapan di Ketua Komisi D. Ada Ketua Komisi D. Oleh karenanya saya tidak habis pikir kenapa Pak Sanusi bisa bertemu dengan cara-cara sendiri, dengan barangkali ya, ini masih dugaan kan, cara-cara sendiri, terus ngelobi-lobi sendiri kepada yang bersangkutan, yang mempunyai pekerjaan di sana, kemudian ketangkep tangan. Nah, ini nanti kita serahkan persoalan ini kepada penegak hukum, agar penegak hukum ini bisa menyelidiki dan menyidik apa sebenarnya permasalahan yang sehingga Pak Sanusi ditangkap OTT oleh KPK. Baik, sebelum kita ke Mas Hanta Yuda ya, kita dengarkan dulu apa kata dari Wakil Ketua DPRD M. Taufik yang juga kakak dari M. Sanusi ya pada saat pasca penetapan dan juga penangkapan. Memang ada komitmen Pak Prabowo yang diberikan untuk turut melakukan pemberantasan korupsi. Karenanya kita akan melepas itu sepenuhnya. Kemudian sesuai dengan mekanisme organisasi, aturan dasar dan aturan rumah tangganya, bahwa terbukti maka kita akan usulkan pemecatan. Kita minta pisahkan perlakuan individu dengan institusi partai. Ya. Pisahkan itu perlakuan individu dengan institusi partai. Institusi partai kami tegas-tegas mengatakan tidak melindungi orang yang melakukan tindak pidana korupsi, sehingga tidak ada pendampingan hukum. Nah, akun saya sebagai dokter disiapkan, tapi partai tidak menyiapkan pendampingan hukum. Itulah bagian dari komitmen partai. Ya, dari sinyal yang diberikan oleh M. Taufik itu Mas Hanta ya, bahwa dirinya mengurus pembelaan hukum dengan keluarga pribadi, artinya tidak sama sekali bersama dengan partai begitu ya. Artinya di sini tadi mengatakan juga kami ya sudah komitmen, kami akan mengurus sendiri, menggunakan pembelaan hukum sendiri. Tapi ketika kemudian ini terjadi, Mas Hanta, analisa awalnya seperti apa? Ya, pasti publik begini, fenomena ini kan bukan fenomena pertama. Betul. Kerap terjadi di hampir semua partai. Yang akan dibaca oleh publik tentu adalah respons dari partai itu seperti apa. Betul. Dan itu akan menentukan seperti apa babaknya, apakah panjang atau pendek atau akan segera tuntas sebagainya. Kalau misalnya partai punya sikap, komitmen yang tegas mengatakan bahwa ya kalau tadi memberi bantuan hukum bukan partai, tapi partai ada sikap tegas misalnya pemecatan, secara langsung atau diminta menggunakan dan sebagainya, berarti itu clear, ada komitmen dari partai. Kalau indikasinya memang korupsi semacam ini tidak ada kaitan dengan partai, kecuali ada kaitan dengan partai, itu akan panjang. Tapi tergantung partainya. Kalau partainya kemudian ini membuat
yang membuat panjang ini tergantung sikap partainya. Kalau partainya kemudian mengatakan ini ada konspirasi politik, ini ada itu kan semakin panjang nantinya. Tapi kalau partai mengatakan apapun apa yang dilakukan oleh kadernya, partai tetap tegas menyerahkan kepada KPK, menurut saya akan cepat tuntas ya paling tidak, dan bisa sebaliknya akan memberikan disinsentif elektoral bagi partai. Tapi bisa sebaliknya kalau partai itu bisa mengirimkan pesan kepada publik tentang sikapnya terhadap hal-hal seperti ini. Yang dengan ketegasan yang jelas begitu dari pada saat itu terjadi. Iya. Seperti apa? Jadi harus clear. Harus clear. Selain memang partai tidak ada kaitan dengan kasus per kasus itu. Baik, Mas Hanta, Bang Haji Lulung, kita akan lanjutkan. Kalau memang ini mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Laude ya, sebagai pimpinan KPK, bahwa ini adalah grand corruption, artinya tidak hanya, kalau tadi Bang Haji bilang, saya juga bingung kok ngurus sendiri, ketemu dengan presiden sendiri. Kalau memang Pak Laude bisa mengatakan atau berasumsi adalah grand corruption, kira-kira pihak-pihak mana sajakah yang bisa saja begitu terlibat? Terlibat bukan berarti bersalah, tapi bisa ada di dalam lingkaran itu. Sesaat lagi ya, tetap bersama kami. Bersama di Apa Kabar Indonesia Malam, kita lihat dulu bagaimana biodata dari Muhammad Sanusi, anggota DPRD yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dan sejauh ini ada informasi juga bahwa Presdir yang juga ikut terlibat di dalam kasus ini juga sudah menyerahkan diri. Ini profilnya ya. Karir yang berjalan termasuk menjadi Ketua Komisi D ya, Bang Haji ya, Ketua Fraksi Gerindra dan juga Bendahara DPD. Karir Ketua Bidang Politik di KMP DKI Jakarta dan Sekretaris PKP Jakarta Utara. Jadi pengalaman dalam bidang politik, Mas Hanta, kalau yang Anda rasakan atas nama Muhammad Sanusi ini seperti apa? Sedang naikkah atau mungkin bagaimana yang Anda lihat konsultasinya? Tentu sedang naik ya kalau kita baca profilnya itu di PKP partai sebelumnya, kemudian sekarang di Ketua Komisi. Menurut saya ya naik ya, meskipun nanti klimaks dengan peristiwa ini, ya tetapi yang perlu didalami tadi yang Balkis katakan, menurut saya political corruption seperti ini biasanya tidak melibatkan satu lokus. Ini grand corruption, apalagi grand corruption. Pasti kita ingin tuntas biar untuk perbaikan negeri tidak menguap, tidak saling sandera dan seterusnya. Artinya lokus yang saya maksud itu paling tidak kalau political corruption itu satu, ada lokus, ini kan legislatif yang kita bicara. Kemudian ada pihak korporasi yang kemudian sudah menyerahkan diri, dan lokus ketiga biasanya eksekutif. Itu ada kaitannya kebijakan, apalagi raperda itu kan ada kesepakatan dari berbagai macam eksekutif dan legislatif. Nah, jadi menurut saya memang ini momentum ya, seleksi kalau dikaitkan dengan Pilkada DKI ya mungkin bagian dari proses ke sana. Mudah-mudahan ini proses tanda petik seleksi alam sebenarnya yang dilakukan melalui proses hukum di KPK. Jadi sudah benar ya Pak Laude bilang grand corruption, karena memang tidak mungkin nih kayaknya hanya tergantung ujungnya segelintir orang. Iya, tergantung ujungnya. Jangan sampai nanti kita lihat selanjutnya. Tentu kita kasih memberi dukungan kepada KPK. Ujungnya seperti apa? Kalau ke grand corruption berarti pasti akan ada hal yang lebih besar gitu. Baik. Kalau kita baca beberapa komentar ya, Bang Haji, juga dari beberapa pihak, tokoh-tokoh juga ya. Mungkin kalau dari Bang Haji, dari kata yang dikatakan juga prihatin dan juga kaget. Ketua DPRD juga kaget karena baru tahu Pak Prasetyo Edy ya. Lalu kemudian Pak Wagub juga mengatakan bagus itu sekalian bersih-bersih semuanya, dan paling bagus bersih-bersih dari atas, itu menurut Pak Wagub ya. Pak Ahok juga sudah berkomentar tentang sedikit kehidupan dari Sanusi yang dikabarkan hidupnya mewah, dikatakan Pak Ahok seperti itu. Nah, kita juga akan mendengarkan nih kira-kira komentar dari Bang Ruhut Sitompul yang pokoknya pas saya buka ini udah ada komentarnya aja di dunia media sosial ya. Bang Ruhut, Anda sudah berkomentar soal kasus ini. Bang Ruhut, selamat malam, sedang ada di Bogor, Jawa Barat. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Apa yang Anda katakan di media soal kasus Sanusi ini, apa sih sebenarnya persepsi Anda soal itu? Silakan. Selamat malam, Balkis. Malam, Bang Ruhut. TV One dan sahabat-sahabat saya, dan Hanta Yuda. Jadi saya hanya mengatakan, jangan kita pintar menunjuk hidung orang lain sebelum kita menunjuk hidung kita sendiri. Dan saya mohon, ini kerja daripada KPK, kebetulan produk saya salah satu dari Komisi 3, mereka mitra kami. Saya acung jempol kepada Pak Agus, Ibu Basaria Panjaitan, Pak Alex, Pak Saud Sikumarang, dan Pak Laude. Jadi ini tidak ada politiknya. Kok lucu mengkait-kaitkan dengan politik?
Karena itu saya ingatkan, jangan main api, nanti terbakar. Oke, Bang Ruhut, ini kan bukan pertama kalinya ya, anggota DPRD, anggota DPR, bahkan mungkin penegak hukum sekalipun ya yang terjerat kasus korupsi, mau itu gratifikasi, suap, dan lain-lainnya. Sepertinya memang ada yang salah, dan apalagi kalau kita mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Laude ya, grand corruption. Mungkin kita juga pernah punya pengalaman dulu soal grand sesuatu yang pasti. Iya, gitu, makanya dari itu saya katakan, ini kan tergantung kepribadian teman-teman. Oke. Apakah teman-teman melihat secara makro, secara universal dalam persoalan pembahasan ini? Karena memang pembahasan ini tertunda-tunda hanya dari itu saja, dari paripurna saja. Jadi secara keseluruhan hasil raperda di Balegda itu tentang zonasi dan reklamasi sudah selesai. Oke. Jadi ini tentang itu saja, tentang apa? Nah, ini berkali-kali. Karena ini berkali-kali, barangkali ini menjadi perhatian. Saya sudah ingatkan kepada teman-teman, terutama orang-orang yang bersangkutan di balik, ini harus hati-hati mencermati ini. Oke, tapi kan tadi dari awal kita bilang ya, ini kan grand corruption kalau mengutip kata Pak Laude. Tapi kalau Bang Haji Lulung tadi memberikan sinyalnya ini bahwa iya grand corruption, tapi kemudian jalannya apa yang dipilih oleh Bang Sanusi ini adalah individu. Ya bisa saja itu secara individu, karena kalau saya lihat uang segitu besar misalkan, ini cuman ini aja ya, perkiraan saya. Berapa sih yang akan didapat kalau dia minta segitu, kemudian anggota baliknya itu hampir misalkan hampir 30 orang lah ya. Baik. Berapa dia akan dapat itu? Saya pikir ini memang apa yang dibilang Pak Taufik tadi, ini menyangkut partai atau tidak. Nah, justru Pak Taufik sendiri, kalau saya mendengar tadi, Pak Taufik sendiri itu menilai ini ada artinya ada hal-hal yang bersifat pribadi antara Pak Sanusi dengan Arisman tadi. Baik. Dengan perantara Pak Arisman, karena hubungan Pak Sanusi ini hubungan yang memang dari dulu ya, dulu dia memang dulu pekerja properti ya. Jadi Sanusi ini memang sudah sejahtera dulu, baru masuk DPRD. Baik, Pak. Saya juga, yang agak sedikit lucu adalah kemudian bahkan dalam suap pun kita sudah membagi-bagi. Kalau jumlahnya segini kira-kira bisa dibagi berapa orang gitu ya. Ini agak oke. Tapi kita dengarkan dulu Mas Hanta, tolong baca gestur ini karena kemudian kita lihat Pak Basuki Cahayapurnama juga memberikan responnya terhadap penangkapan M. Sanusi ya. Kita dengarkan dulu Pak Gubernur DKI Jakarta. Dia hidupnya mewah aja, jam tangannya miliaran. Saya kalau ketemu mobilnya miliaran semua mobil yang kelas atas dia punya. Ya saya nggak tahu, mungkin dia orang kaya kali. Nggak tahu, kamu tadi cek di KPK lah. Sekarang makanya saya dari dulu konsisten bilang, kalau mau jadi pejabat, harus lapor LHKPN. Ya kan, kalau kamu lapor LHKPN, harus buktikan pajak yang kamu bayar berapa, baru kamu bisa pantas ngomong, teriak-teriak. Itu yang saya bilang kan, ya kamu cek aja. Berapa penghasilannya, gaya hidupnya. Jadi nggak usah banyak ngomong gitu loh. Nah sekarang LHKPN-nya kagak lapor gimana coba? Kamu cek aja tuh Sanusi sama Taufik lapor LHKPN nggak? Kagak, naik S-Class, Range Rover, Jaguar. Ya kan, Alfa tuh ada kelas atas lah, Mercy yang B-Class, ya susah kita ngomong. Waduh, ini yang saya jadi bahan pertanyaan, Pak Ahok ini hafal mobilnya Bang Sanusi ya. Tapi gini, Mas Hanta, polemik terjadi terus kan antara Dewan, Gubernur Eksekutif gitu kan, Legislatif itu terjadi terus begitu ya. Mudah-mudahan untuk kemajuan bangsa, tapi dengan posisi seperti ini, mungkin juga Sanusi pernah menyindir Pak Ahok menyindir Bang Sanusi juga. Yang Anda baca dari itu moral message-nya apa tadi? Yang mana yang sudah minta ini? Dari awal ketika mengatakan bahwa hidupnya mewah, lalu kemudian tidak ada LHKPN. Ya mungkin itu ya dengan bahasa yang berbeda ya, yang tadi disampaikan oleh Bang Ruhut juga. Ya mungkin masukan dengan gayanya Pak Ahok, tapi memberi saran lah paling tidak. Saya membacanya dari perspektif yang lebih netral kan. Substansi ya, meskipun mungkin ada hal yang perlu dikomentari dan tidak perlu juga sebenarnya menurut saya dari hal tadi. Ya mungkin sebagai gubernur jauh lebih penting misalnya mendukung proses hukum dan sebagainya gitu. Nah, hal yang seperti itu menurut saya memang
bagus lah semuanya, misalnya gubernur membersihkan birokrasi, mengajak birokrasi bersih untuk tata kelola pemerintahan, good governance di birokrasinya, eksekutifnya, kemudian legislatif juga tugasnya masing-masing. Nah, dengan begitu kolaborasinya kalau sama-sama tidak bermasalah bagus. Jangan sampai kolaborasinya bersifat kolutif. Kalau kolutif itu ya misalnya bisa jadi saling sandra, kemudian ada kerjasama, saya bilang lokus dan seterusnya ya, terlepas soal pertarungan di pilkada. Ini yang menurut saya harus ditangkap publik itu sederhana. Kalau ternyata menurut saya publik itu tidak bahagia juga dapat informasi-informasi ini. Ini kan berita buruk demokrasi. Bukan senang lalu, oh si A tertangkap senang. Bukan itu. Poinnya bukan itu. Substansinya adalah sebaiknya tidak lagi seperti ini. Nah, karena itu yang eksekutif ya tadi pesan Pak Ruhut tadi ya gitu juga penting buat eksekutif, legislatif, buat semuanya. Menurut saya menjadi penting ya. Tapi kalau membaca tadi dalam konteks pertarungan pilkada ya lain lagi ya. Karena bertarung kan, berseberangan posisinya. Meskipun tapi, belum diusung juga begitu ya. Baik. Nah, tapi gini Mas Hanta. Ini kan tadi Pak Gubernur sudah bicara, tapi kalau kita kutip sedikit apa kata Pak Wagub kan ini ada bahasa politik juga nih ya. Ini mengatakan sekalian bersih-bersih semuanya saya dukung KPK. Bagus bersih-bersih dari atas. Sesaat lagi Mas Hanta saya ingin dengar analisa Anda. Tetap bersama kami. Juga ya penjelasan atau mungkin responsnya Pak Ahok gitu ya atas tertangkapnya Bang Sanusi. Tapi saya ingin tanya dulu tadi sebelum ke Bang